Hai, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre. Dan pada hari ini kita akan bahas tentang aset investasi yang aman dari pandemi. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, pemerintah mengeluarkan yang namanya ORI 19. ORI 19 ini adalah surat berharga negara yang berupa utang ya. Jadi intinya kita memberikan utang kepada pemerintah agar pemerintah bisa melanjutkan pembangunan Indonesia. Salah satu bentuk penggunaan uang dari pemerintah melalui utang yang kita berikan adalah dalam bentuk pembangunan jalan, penyediaan fasilitas kesehatan, khususnya vaksin ya, karena kan sekarang lagi masa pandemi. Terus untuk Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Itu adalah beberapa contoh dari penggunaan utang yang kita berikan kepada pemerintah. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kalau instrumen investasi ORI 19 ini kita bandingkan dengan deposito ya. Mana sih yang lebih menguntungkan supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal ketika masa pandemi ini. Jadi, ketika orang-orang di luar sana kehilangan uang mereka karena tidak tahu mereka harus menempatkan uang mereka di mana, kita bisa memaksimalkan kesempatan ini agar tidak rugi ya, malah untung karena kita mendapatkan profit yang maksimal. Setidaknya saya mencatat ada 5 perbedaan yang patut kita pertimbangkan sebelum berinvestasi di salah satu instrumen investasi tersebut. Pertama-tama, kita bandingkan dulu dari minimal investasinya. Kalau misalkan kamu nabung di deposito, kan sekarang udah banyak tuh deposito online ya. Jadi kalian bisa nabung mulai dari 1 juta, tapi ada juga sih beberapa bank yang nabung mulai dari 10 juta. Nah, jadi kalau kalian nabung di deposito, kalian harus menyiapkan uang minimal 1 juta atau 10 juta tergantung dari bank tempat kalian menabung. Sedangkan di ORI itu minimal nabungnya semua pasti 1 juta ya, dan maksimal 3 miliar. Jadi kalau kalian nabung di ORI, kalian harus menyiapkan uang minimal 1 juta rupiah. Selain itu, ORI ini dijamin 100% oleh pemerintah. Jadi berapapun uang yang kalian investasikan dalam bentuk ORI ini, udah pasti aman ya, karena 100% dijamin oleh pemerintah. Dan tadi kan ORI itu maksimal 3 miliar, jadi uang kalian sampai dengan 3 miliar itu aman karena dijamin oleh pemerintah. Sedangkan kalau deposito, itu pemerintah menjamin melalui LPS dengan maksimal 2 miliar. Sebenarnya ada sih teknik supaya kalian tetap bisa mendapatkan jaminan 100% dari pemerintah, walaupun uang kalian lebih dari 2 miliar. Itu nanti akan saya bagikan di video berikutnya. Karena pada hari ini kita akan membandingkan khusus antara ORI dan deposito, mana instrumen yang lebih baik untuk melewati masa pandemi ini. Selanjutnya kita akan membandingkan bunga yang diberikan oleh ORI dan bunga yang diberikan oleh deposito. Seperti yang kita tahu bahwa LPS itu kan menjamin deposito perbankan sampai dengan 5,5% ya. Dan selain itu, deposito kalian harus tahu juga bahwa kena PPh final yang besarnya 20%. Jadi sebenarnya return yang kalian akan dapatkan pada akhir masa investasi kalian adalah 4,4%. Kalau kalian nabung sekarang 100 juta, itu tahun depan menjadi 104,4 juta. Sedangkan ORI yang ditawarkan oleh pemerintah pada saat ini itu memberikan bunga sebesar 6,4%. Dari situ aja kelihatan bahwa bunganya jauh lebih besar dibandingkan dengan deposito. Selain itu, pajak atau PPh final yang diberikan kepada instrumen ORI ini jauh lebih kecil ya, yaitu sebesar 15%. Jadi, imbal hasil bersih yang akan kalian terima pada akhir masa investasi kalian adalah 5,44%. Jadi, kalau kalian nabung sekarang 100 juta, maka tahun depan itu kalian akan mendapatkan 105,44 juta. Selanjutnya, kita akan membandingkan tentang sistem pembayaran bunganya. Pada deposito, seluruh bunganya akan kalian terima bersama dengan pokok pada akhir masa investasi kalian. Jadi, kalau kalian tadi nabung selama 1 tahun dan investasi kalian sebesar 100 juta, maka tahun depan itu kalian akan menerima 104,4 juta ya, tadi dipotong pajak. Jadi kalian akan terima bunga seluruhnya itu plus pokoknya di tahun depan setelah 1 tahun masa investasi kalian. Hal ini berbeda dengan ORI, karena ORI itu membayarkan bunganya setiap bulan. Jadi kalau kalian investasi selama 1 tahun juga supaya perbandingannya sama dengan deposito tadi, jadi kalian akan menerima bunga sebesar 453.000 yang akan dibayarkan setiap tanggal 15 setiap bulannya. Dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-11, kalian akan menerima 453.000 dan pada bulan ke-12 atau akhir masa investasi kalian akan menerima 100.453.000. Kalau menurut saya secara cash flow, ORI jauh lebih bagus ya karena kalian akan menerima bunganya secara setiap bulan. Jadi uangnya bisa kalian gunakan untuk ditabung lagi sehingga bisa dapat bunga berbunga, atau mungkin kalian akan belanjakan, itu terserah kalian, kan uang kalian. Nah, selanjutnya untuk jangka waktu. Kalau kalian menabung di deposito, itu kan pilihan waktunya beragam ya. Ada yang bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai dengan 24 bulan.
Jadi kalian akan menerima bunga fix selama dengan masa investasi kalian, yaitu sampai dengan 24 bulan, kalian bisa pilih sendiri. Sedangkan kalau kalian memilih ORI, itu sebenarnya kalian menabung sampai dengan 3 tahun ya, karena masa waktu expired dari ORI tersebut adalah 3 tahun atau 36 bulan, jauh lebih panjang. Tetapi tenang saja, karena kalian walaupun misalkan kalian baru investasi selama 6 bulan, itu di ORI kalian juga bisa jual, karena ada pasar sekundernya ya. Jadi kalau berdasarkan pertimbangan waktu tadi, antara ORI dan deposito sebenarnya nggak jauh berbeda. Walaupun deposito itu nggak bisa dijual di pasar sekunder, itu kita diberikan kesempatan untuk memilih jangka waktu yang kita inginkan. Sedangkan ORI, walaupun jangka waktunya fix 3 tahun, itu kita akan diberikan pilihan untuk bisa menjualnya sewaktu-waktu di pasar sekunder di kesempatan waktu kita membutuhkan. Nah, hal yang kelima yang menjadi perbedaan antara ORI dan deposito, ini penting banget, yaitu adalah waktu penalti. Kalau misalnya kalian investasi di deposito, itu kalian udah milih nih jangka waktunya 3 bulan. Terus uangnya mau kalian pakai di bulan pertama karena ada kebutuhan yang mendesak. Itu kalian akan terkena denda dan kalian tidak akan menerima bunganya. Sehingga kalau misalkan kalian akan menabung deposito, pastikan kalian tidak mempunyai kebutuhan jangka pendek yang mengharuskan kalian untuk mencairkan deposito tersebut. Karena rugi ya, karena tadi udah bunganya nggak dibayar, terkadang kalian harus membayarkan penalti yang besarnya beragam antara 5.000 sampai dengan 25.000. Sedangkan di ORI, itu kan tadi kalian akan menerima bunganya setiap bulan. Dan kalaupun nanti kalian akan mencairkan ORI tersebut karena ada kebutuhan sewaktu-waktu, itu kalian bisa dijual di pasar sekunder ya. Jadi nanti kalian sudah mendapatkan bunga, kalian juga akan mendapatkan pokok kalian tanpa ada penalti sama sekali. Malah dalam beberapa kesempatan, ORI tersebut bisa kalian jual dengan harga yang lebih mahal dan mendapatkan capital gain. Nah, itulah tadi 5 perbedaan antara deposito dan ORI yang wajib kalian pertimbangkan sebelum berinvestasi di salah satunya. Tadi kan ada yang pertama adalah minimal investasi, terus ada bunga, kemudian sistem pembayaran bunga, jangka waktu, dan penalti. Ini adalah 5 hal yang kalian harus pertimbangkan ketika kalian akan berinvestasi. Nah, kalau misalnya kalian sudah memutuskan akan berinvestasi di salah satu aset yang mana, itu untuk deposito kalian bisa menabung secara online ya. Saya udah pernah bikin video reviewnya untuk membuat deposito online di Bank Mandiri dan Bank Jenius. Dan kalau misalkan kalian ingin berinvestasi di ORI, itu kalian bisa beli di aplikasi Bareksa atau di aplikasi Bibit. Cukup dengan KTP dan NPWP saja, kalian sudah bisa berinvestasi dengan aman di sana. Oke, berdasarkan 5 perbedaan investasi tadi antara ORI dan deposito, kalian pilih yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Semoga kalian suka video ini, kasih like kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka, tapi yang pasti kalian harus share video ini agar teman-teman kita di luar sana juga bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat tentang dunia keuangan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!